Ada suara di dalam hatimu yang terus berbicara, kadang lirih, kadang berbisik halus, dan kadang menggema begitu kuat hingga tak bisa diabaikan. Suara yang mengingatkan, membimbing, dan memanggilmu untuk tetap berada di jalur yang telah ditetapkan. Suara yang menegaskan bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah orang yang terpilih, diberi sesuatu yang langka, anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Tetapi berhati-hatilah, api yang menyala di depanmu bukan sekadar panas, ia adalah penghakiman. Ia adalah ujian yang mengungkap siapa yang benar-benar layak dan siapa yang hanya berpura-pura. Sejarah sudah berbicara, dan ia tak pernah berbohong. Kejatuhan terbesar tidak terjadi pada mereka yang tidak berbakat, tetapi pada mereka yang diurapi, mereka yang pernah bersinar terang, namun akhirnya terhempas ke dalam kegelapan. Lihatlah Lucifer. Ia tidak diusir dari surga karena ia lemah, tetapi karena ia terlalu kuat untuk kebaikannya sendiri. Lihatlah Saul. Diurapi sebagai raja, namun dalam sekejap ditolak karena memilih kompromi daripada ketaatan. Lihatlah Yudas. Dipercaya secara langsung, tetapi kehilangan segalanya karena memilih keuntungan sesaat dibanding kesetiaan yang abadi. Banyak yang berpikir bahwa jika mereka tetap sukses, tetap terkenal, tetap memiliki pengaruh, maka Tuhan pasti masih menyertai mereka. Tetapi itu adalah ilusi. Sukses bukanlah tanda dari penyertaan Tuhan jika ia diperoleh dengan cara yang salah. Jangan tertipu oleh kenyataan semu. Jangan salah mengira bahwa hanya karena hidupmu masih berjalan mulus, maka Tuhan masih menyetujui jalan yang kamu tempuh. Penghakiman tidak selalu datang dalam sekejap. Kadang ia menunggu, bertumpuk sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menghantam dengan kekuatan yang tak terbendung. Jangan bermain-main dengan kehendak Tuhan. Jangan memperlakukan aturannya seperti saran yang bisa ditawar-menawar. Jangan beranggapan bahwa sedikit kompromi tidak akan merugikan. Itulah cara kehancuran dimulai, dengan sebuah langkah kecil yang terasa tidak berbahaya. Sedikit kebohongan, sedikit kelicikan, sedikit kesombongan. Tetapi satu dosa tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa saudara-saudaranya, membentuk rantai yang semakin lama semakin mengikatmu erat, sampai suatu hari kamu tidak lagi bisa melepaskan diri. Kamu yang terpilih, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak membutuhkan kesuksesanmu. Dia tidak tertarik dengan angka-angka yang kamu hasilkan, pengaruh yang kamu bangun, atau kekayaan yang kamu kumpulkan. Yang Dia cari adalah hatimu, ketaatanmu, kesediaanmu untuk tetap teguh di dalam rencananya, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Karena sejatinya, setiap jalan pintas memiliki harga tersembunyi. Setan selalu memberikan dengan cepat, tetapi ia selalu menagih dengan bunga yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jadi sebelum kamu mengambil jalan yang mudah, sebelum kamu berkompromi hanya sedikit, sebelum kamu tergoda untuk berpikir bahwa tujuan bisa membenarkan cara, berhenti. Jangan lakukan itu. Tidak ada keberhasilan yang sepadan jika itu harus mengorbankan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Jangan menjadi orang yang baru sadar ketika sudah terlambat. Jangan menjadi seperti Saul yang masih memakai mahkota, tetapi sudah kehilangan urapan. Jangan menjadi seperti Samson yang masih merasa kuat, tetapi pada akhirnya kehilangan segalanya dalam satu kejadian. Jangan biarkan kesuksesan duniawi menipu hatimu, hingga kau berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, padahal di mata Tuhan, semuanya sudah runtuh. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Kamu tidak dipilih untuk sekadar bertahan hidup. Kamu dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi panggilan ini datang dengan tanggung jawab. Panggilan ini datang dengan ujian. Apakah kamu akan tetap setia ketika jalan terasa sulit? Apakah kamu akan tetap berpegang teguh ketika godaan datang menawarkan jalan yang lebih mudah? Atau apakah kamu akan jatuh seperti mereka yang sebelumnya telah kehilangan segalanya karena mereka berpikir bahwa mereka bisa mengakali Tuhan? Saat ini, keputusan ada di tanganmu. Tetap teguh, atau jatuh dalam jebakan yang sama seperti banyak orang sebelum kamu. Ingat, Tuhan selalu memberi peringatan sebelum kehancuran datang.
Dia tidak akan memohon agar kamu tetap dalam jalannya, tetapi dia akan terus memberikan tanda-tanda. Dan jika pesan ini menggugah sesuatu di dalam hatimu, jika ada sesuatu yang terasa menggetarkan jiwamu, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan masih memberikanmu kesempatan. Sekarang, lakukan sesuatu sebagai pernyataan imanmu. Tekan tombol suka pada video ini. Jangan hanya membaca dan berlalu begitu saja. Tinggalkan komentar dengan menulis 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dan jika kamu benar-benar ingin tetap berada di jalur yang benar, tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan penting berikutnya. Ini bukan sekadar konten, ini adalah panggilan untuk bertindak. Mari kita bangun komunitas orang-orang yang tidak akan berkompromi, yang tidak akan tunduk pada godaan dunia, dan yang tidak akan kehilangan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup mereka. Tuhan tidak membutuhkan kesuksesanmu, Dia membutuhkan ketaatanmu. Dan ketika kisah hidupmu diceritakan dalam kekekalan, biarlah itu menjadi kisah tentang seseorang yang tetap teguh, yang menolak jalan pintas, dan yang akhirnya memenuhi semua yang telah Tuhan panggil untuk dilakukan. Tanpa kompromi, tanpa distorsi, tanpa penyesalan. Bagian 1. Keberuntungan ilahi bisa menjadi kutukan. Ada sebuah misteri yang menggetarkan jiwa. Anugerah Tuhan tidak hanya sebuah hadiah, tetapi juga sebuah ujian. Ia adalah pedang bermata dua yang bisa mengangkatmu ke puncak atau menjatuhkanmu ke jurang paling dalam. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka telah diberkati, maka mereka aman. Jika mereka memiliki pengaruh, mereka tak tergoyahkan. Jika mereka telah menerima anugerah, mereka tak akan kehilangan. Namun, inilah kebohongan yang telah menipu banyak orang pilihan. Keberuntungan ilahi bukanlah tameng dari konsekuensi, melainkan ujian yang menguji hati hingga ke dalam-dalamnya. Lihatlah sejarah. Mereka yang jatuh paling keras bukanlah orang-orang yang lemah, melainkan mereka yang pernah diurapi. Mereka yang pernah menyentuh cahaya, tetapi membiarkan kesombongan menggelapkan mata mereka. Mereka yang pernah berdiri dalam kuasa, tetapi membiarkan kompromi meracuni hati mereka. Mereka tidak kehilangan segalanya karena kurangnya bakat, kekuatan, atau kecerdasan, tetapi karena mereka mulai memperlakukan anugerah Tuhan sebagai aset pribadi, bukan sebagai tanggung jawab. Awalnya, kejatuhan tidak terlihat. Segalanya masih tampak baik-baik saja. Berkat masih mengalir, pengaruh masih bertambah. Nama mereka masih dihormati. Namun kehancuran tidak selalu datang dalam satu malam. Ia mengendap seperti racun yang perlahan menyusup ke dalam darah, tak terasa, tak tampak, tetapi mematikan. Satu kompromi kecil tidak akan terasa berbahaya. Hanya sedikit kebanggaan, sedikit kelicikan, sedikit keinginan untuk menyesuaikan kebenaran demi kenyamanan pribadi. Namun, satu dosa tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu datang dengan saudara-saudaranya. Sebuah rantai yang semakin lama semakin mengikat, hingga akhirnya tak ada lagi jalan keluar. Seorang yang terpilih bisa saja terus berjalan dalam pengaruhnya, terus berbicara dengan wibawanya, dan tetap dihormati oleh manusia. Tetapi itu tidak berarti ia masih bersama Tuhan. Karena banyak yang masih duduk di atas takhta, tetapi sudah kehilangan urapan. Banyak yang masih memakai mahkota, tetapi sudah kehilangan otoritas. Banyak yang masih mengendalikan dunia mereka, tetapi telah kehilangan tempat mereka di hadapan Tuhan. Bakat bisa tetap ada, hikmat bisa tetap bekerja, pengaruh bisa tetap berjalan. Namun, jangan salah sangka, keberadaan kuasa bukanlah bukti kehadiran Tuhan. Lihatlah mereka yang dahulu begitu besar, namun kini hanya menjadi kisah peringatan bagi generasi setelahnya. Mereka tidak jatuh karena mereka kurang kuat, tetapi karena mereka berpikir bahwa mereka terlalu kuat untuk jatuh. Mereka tidak kehilangan segalanya dalam satu hari. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Sebuah keputusan yang seharusnya tidak diambil. Sebuah pilihan yang seharusnya tidak diutamakan. Sebuah ego yang seharusnya tidak diberi ruang.
Mereka lupa bahwa kekuatan yang mereka miliki bukanlah milik mereka sendiri, tetapi sesuatu yang dipercayakan. Namun ketika Tuhan menarik kembali tangannya, tidak ada gelar, tidak ada harta, tidak ada koneksi yang bisa menyelamatkan mereka. Tuhan tidak akan memohon kepada siapapun agar tetap berada dalam jalannya. Dia memberikan pilihan. Dia memberikan peringatan. Dia memberikan kesempatan. Tetapi bagi mereka yang mengabaikan tanda-tandanya, hukuman akan datang dengan kepastian. Jangan tertipu oleh kenyamanan sesaat. Jangan berpikir bahwa hanya karena segalanya masih tampak baik-baik saja, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuhan bisa memberimu segalanya dalam sekejap. Namun, Dia juga bisa mengambilnya kembali dalam sekejap. Ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Tidak ada doa yang bisa membatalkan keputusannya. Tidak ada usaha yang bisa mengembalikan apa yang telah dicabut. Jangan menjadi orang yang menyadari semuanya saat sudah terlambat. Jangan menunggu sampai kau kehilangan segalanya untuk memahami bahwa keberuntungan ilahi bukanlah hak istimewa, tetapi tanggung jawab yang besar. Jangan sampai anugerah yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya. Tetaplah rendah hati, tetaplah setia, jangan bermain dengan api yang bisa membakarmu. Jangan berpikir bahwa Tuhan akan terus membiarkanmu berjalan dalam kesalahan hanya karena Dia masih memberkatimu saat ini. Karena pada akhirnya, keberuntungan ilahi bukanlah tameng dari konsekuensi. Ia adalah ujian yang menentukan apakah kamu benar-benar layak untuk tetap berada dalam panggilanmu, atau akan menjadi salah satu kisah peringatan bagi mereka yang datang setelahmu. Bagian 2. Ilusi kejahatan yang dibenarkan. Tidak ada yang jatuh dalam sekejap. Tidak ada yang tiba-tiba kehilangan segalanya dalam satu malam. Kejatuhan tidak pernah datang sebagai badai yang langsung menghancurkan, tetapi sebagai embusan angin yang perlahan menggiring seseorang ke arah yang salah. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, tanpa terasa. Begitulah cara kehancuran dimulai. Ia tidak datang dengan suara lantang, tetapi dengan bisikan yang menggoda. Ia tidak menampilkan dirinya sebagai kegagalan yang jelas, tetapi sebagai pilihan yang tampak masuk akal. Tidak sebagai dosa yang nyata, tetapi sebagai jalan yang hampir benar. Dan inilah jebakan terbesar bagi mereka yang terpilih. Mereka tidak jatuh karena mereka membenci Tuhan. Mereka tidak berpaling karena mereka ingin menghancurkan hidup mereka sendiri. Tidak, itu terlalu sederhana. Yang membuat mereka jatuh adalah keyakinan bahwa mereka bisa sedikit membelokkan jalan Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka mulai berpikir bahwa sedikit kompromi bukanlah masalah, bahwa sesekali memilih cara yang lebih mudah masih bisa dibenarkan, bahwa selama mereka masih berada dalam misi besar mereka, maka cara yang mereka tempuh tidak terlalu penting. Hanya sedikit saja, kata mereka dalam hati. Ini masih dalam batas yang wajar, bisik ego mereka. Aku masih berada dalam jalan yang benar, mereka meyakinkan diri sendiri, dan itulah awal dari akhir. Setan tidak pernah menawarkan kegagalan yang jelas. Jika kehancuran selalu datang dalam bentuk bencana, semua orang pasti akan menghindarinya. Jika jebakan selalu terlihat jelas, tidak akan ada yang masuk ke dalamnya. Tetapi setan lebih licik dari itu. Ia tidak datang dengan kebohongan yang jelas, tetapi dengan versi lain dari kebenaran. Ia tidak menawarkan kegagalan, tetapi jalan pintas yang tampak menjanjikan. Ia tidak menarik orang keluar dari jalur dengan paksa, tetapi membuat mereka sedikit saja bergeser dari garis yang lurus. Dan perlahan-lahan, hati yang dulunya tajam mulai tumpul. Hati nurani yang dulunya berteriak mulai berbisik. Dan pada akhirnya, suara itu pun hilang sama sekali. Dulu, mereka mungkin akan menangis dalam doa ketika mereka sadar telah menyimpang. Dulu, mereka mungkin akan berlari kembali kepada Tuhan ketika mereka merasa telah melakukan kesalahan. Tetapi sekarang, mereka sudah tidak lagi melihat kesalahan sebagai kesalahan. Apa yang dulu terasa salah, kini terasa wajar. Apa yang dulu dianggap sebagai pelanggaran, kini dianggap sebagai strategi. Apa yang dulu mereka hindari, kini mereka anggap sebagai bagian dari perjalanan. Dan disinilah letak bahaya terbesar.
Karena jatuh tidak terjadi saat seseorang melakukan kesalahan pertama. Jatuh terjadi saat seseorang berhenti melihat kesalahan sebagai kesalahan. Saat seseorang berhenti mendengarkan peringatan. Saat seseorang mulai menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang biasa. Saat seseorang mulai merasa bahwa aturan Tuhan bisa dinegosiasikan. Tak ada pengkhianatan yang terhormat. Banyak yang jatuh bukan karena mereka tidak setia, tetapi karena mereka berpikir bahwa tujuan bisa membenarkan cara. Mereka mulai melihat jalan pintas sebagai solusi. Mereka mulai menukar kejujuran dengan efisiensi. Mereka mulai mengganti ketaatan dengan kepandaian. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah memilih jalan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Lihatlah bagaimana setan mencoba menggoda manusia sejak awal. Ia tidak datang dengan perintah langsung untuk melawan Tuhan. Ia tidak mengatakan, "Tinggalkan semuanya dan ikut aku." Tidak, itu terlalu kasar. Sebaliknya, ia hanya berbisik, "Apakah benar Tuhan berkata demikian?" Hanya sebuah pertanyaan kecil, hanya sedikit meragukan, hanya sebuah pemikiran, mungkin ada cara lain yang lebih baik. Dan dari satu langkah kecil itulah, segala sesuatu mulai bergeser. Pikiran berubah, hati mengeras, dan akhirnya kehancuran pun datang. Tetapi di awal, semuanya tampak baik-baik saja. Di awal, semuanya masih terasa seperti berada di jalur yang benar. Karena itu bukan penolakan langsung terhadap Tuhan, hanya sebuah sedikit perbaikan, hanya sebuah sedikit modifikasi. Namun, ingatlah ini baik-baik. Tak ada pengkhianatan yang terhormat, tak ada kompromi yang suci, tak ada pemberontakan yang bisa dibenarkan. Setiap kali seseorang mencoba menyesuaikan perintah Tuhan demi kepentingannya sendiri, mereka sedang bermain dengan api yang akan membakar mereka sendiri. Dan ketika akhirnya mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat terlalu jauh, seringkali sudah terlambat untuk kembali. Kesetiaan adalah garis pemisah antara yang terpilih dan yang terbuang. Yang membedakan mereka yang tetap berdiri dan mereka yang jatuh bukanlah kekuatan mereka, bukan kecerdasan mereka, bukan jumlah bakat mereka, bukan pengaruh mereka, tetapi ketaatan mereka. Banyak yang jatuh bukan karena mereka tidak berbakat, tetapi karena mereka berpikir bahwa bakat mereka bisa menggantikan ketaatan. Banyak yang hancur bukan karena mereka tidak kuat, tetapi karena mereka berpikir bahwa kekuatan mereka bisa membenarkan jalan mereka. Banyak yang kehilangan segalanya bukan karena mereka tidak dipilih, tetapi karena mereka berpikir bahwa menjadi terpilih berarti mereka boleh melanggar aturan. Tetapi sejarah sudah berbicara, Tuhan tidak pernah menoleransi pemberontakan, sekecil apapun. Jadi sebelum kamu tergoda untuk mengambil jalan pintas, pikirkan ini. Setan tidak akan pernah menggoda orang-orang pilihan dengan kegagalan yang jelas. Ia akan selalu menggoda dengan sesuatu yang tampak benar. Sesuatu yang tampak hampir benar. Tetapi hampir benar bukanlah benar. Hampir taat bukanlah taat. Hampir lurus bukanlah lurus. Dan jika kamu mulai membenarkan sesuatu yang dulu kamu tahu salah, berhentilah sekarang juga. Jangan tunggu sampai semuanya runtuh. Jangan biarkan suara hatimu mati. Jangan biarkan anugerah yang telah diberikan kepadamu berubah menjadi kutukan. Kamu masih punya kesempatan untuk kembali. Kamu masih bisa memperbaiki jalanmu. Tetapi jangan tunggu sampai segalanya hancur dulu, baru menyadari kebenaran ini. Karena tidak ada jalan pintas menuju tujuan Tuhan. Hanya ada satu jalan, ketaatan tanpa syarat. Bagian 3. Hukuman bagi yang terpilih jauh lebih berat. Ada beban yang datang bersama panggilan. Semakin tinggi seseorang diangkat, semakin besar konsekuensi jika ia jatuh. Semakin besar cahaya yang diberikan kepadanya, semakin gelap bayangan yang akan menyertainya jika ia berpaling. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan akan selalu bersabar, bahwa selama mereka masih memiliki pengaruh, masih dikelilingi banyak orang, masih bisa melakukan hal-hal besar, maka mereka tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kenyataan yang menyakitkan adalah tidak semua yang tampak kuat benar-benar masih dalam perlindungan ilahi. Tuhan memang panjang sabar,
Tetapi Dia tidak buta. Dia memberi peringatan, Dia menegur, Dia memberi kesempatan untuk kembali. Tetapi bagi mereka yang tetap keras kepala, yang mengabaikan setiap tanda, yang terus memilih jalannya sendiri, hukuman akan datang dengan cara yang tak terduga, dengan berat yang tak tertahankan. Dan bagi yang terpilih, hukuman itu tidak seperti hukuman biasa. Jika orang biasa jatuh, mereka hanya akan merasakan dampaknya sendiri. Tetapi jika seseorang yang diurapi jatuh, seluruh generasi bisa terguncang. Keputusan mereka tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga mereka yang berada di sekitar mereka. Kejatuhan mereka bukan hanya kehilangan posisi, tetapi kehilangan tujuan. Bukan hanya kehilangan kuasa, tetapi kehilangan warisan. Bukan hanya kehilangan pengaruh, tetapi kehilangan anugerah yang seharusnya mereka jaga. Kejatuhan orang biasa berbeda dengan kejatuhan orang pilihan. Lihatlah sejarah. Lucifer bukan sekadar malaikat. Dia adalah yang paling dekat dengan tahta Tuhan. Dia adalah yang paling terang di antara yang lain. Tetapi kejatuhannya juga yang paling dalam. Dari seorang yang begitu mulia, ia berubah menjadi simbol kehancuran. Saul bukan sekadar raja. Dia adalah pilihan Tuhan sendiri. Seorang yang diurapi dengan kuasa besar. Seorang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin. Tetapi karena ketidaktaatannya, dia kehilangan segalanya. Takhta yang dulu adalah miliknya akhirnya diberikan kepada orang lain. Dan bukan hanya dia yang kehilangan, tetapi seluruh keturunannya ikut menanggung akibat dari kesalahannya. Yudas bukan sekadar pengikut biasa. Dia adalah seseorang yang dipilih secara langsung. Seorang yang berjalan bersama dalam perjalanan besar, yang menyaksikan keajaiban dengan matanya sendiri. Tetapi ketika dia memilih untuk mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, kejatuhannya bukan sekadar kehilangan uang yang ia terima. Ia kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Kejatuhan bagi yang terpilih bukanlah kejatuhan biasa. Mereka tidak sekadar kehilangan posisi mereka. Mereka kehilangan takdir yang seharusnya menjadi milik mereka. Mereka tidak hanya jatuh, mereka hancur. Panggilan tinggi membawa konsekuensi besar. Banyak yang berpikir bahwa menjadi orang pilihan berarti kebal terhadap konsekuensi, bahwa mereka bisa bermain-main dengan aturan, sedikit melanggar, sedikit berbelok, dan tetap aman. Tetapi semakin tinggi seseorang diangkat, semakin besar konsekuensi ketika mereka mengabaikan panggilannya. Ketika orang biasa berdosa, mereka akan menanggung akibatnya. Tetapi ketika orang pilihan berdosa, akibatnya akan berlipat ganda. Seseorang yang biasa mungkin bisa jatuh dan bangkit lagi. Tetapi bagi mereka yang pernah berdiri di hadapan Tuhan, tidak selalu ada kesempatan kedua. Tuhan tidak sembarangan memilih seseorang. Dia tidak sembarangan memberi anugerahnya. Dan jika seseorang menyia-nyiakan panggilan itu, maka panggilan itu akan diberikan kepada orang lain. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan pilihan, tetapi mereka yang jatuh akan kehilangan pilihan mereka selamanya. Lihatlah Saul. Dia tetap duduk di atas takhta. Dia tetap memegang mahkota. Tetapi Tuhan sudah meninggalkannya. Dia masih terlihat berkuasa. Tetapi David sudah dipersiapkan untuk menggantikannya. Inilah kebenaran yang mengerikan. Seseorang bisa tetap berada di atas panggung, tetap melakukan apa yang selama ini ia lakukan, tetap dikagumi banyak orang, tetapi Tuhan sudah tidak lagi bersamanya. Dan ketika Tuhan menarik kembali tangannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada posisi, tidak ada kekayaan, tidak ada koneksi yang bisa membuat seseorang tetap berdiri ketika Tuhan sudah berpaling darinya. Jangan pernah menganggap sepele peringatan Tuhan. Tuhan tidak langsung menghukum seseorang. Dia memberi peringatan. Dia mengirim tanda-tanda. Dia menggerakkan hati untuk merasa gelisah. Dia membiarkan beberapa kegagalan kecil terjadi sebagai pengingat. Tetapi banyak yang mengabaikan peringatan-peringatan itu. Mereka berpikir, aku masih baik-baik saja. Mereka berkata dalam hati, Tuhan masih bersamaku. Mereka membujuk diri sendiri, jika aku salah, seharusnya aku sudah dihukum sejak lama. Namun penghakiman Tuhan tidak selalu langsung. Kadang, Dia membiarkan seseorang berjalan semakin jauh, membiarkan mereka berpikir bahwa mereka telah lolos.
Sampai pada akhirnya kejatuhan mereka tidak bisa lagi dihindari. Dan pada saat itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada doa yang bisa mengubah keputusannya. Tidak ada permohonan yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Ini bukan sekadar peringatan, tetapi panggilan untuk bertindak. Jika hari ini ada suara di dalam hatimu yang mengingatkan, jangan abaikan. Jika ada sesuatu yang menggelisahkan jiwamu, itu bukan kebetulan. Jika ada bagian dari pesan ini yang terasa menusuk hatimu, itu adalah peringatan. Jangan menunggu sampai segalanya runtuh baru mencari jalan kembali. Jangan menjadi orang yang sadar saat sudah terlambat. Kamu masih punya waktu. Masih ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Masih ada anugerah bagi mereka yang memilih untuk bertobat sebelum semuanya terlambat. Karena jika kamu menunggu terlalu lama, jika kamu tetap membiarkan hatimu mengeras, jika kamu tetap menolak untuk melihat tanda-tanda yang sudah diberikan, maka ketika akhirnya hukuman datang, ia akan datang dengan cara yang tidak bisa kamu hindari, dengan berat yang tidak bisa kamu tanggung. Dan pada saat itu, satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Pilihlah untuk tetap setia sebelum panggilanmu diberikan kepada orang lain. Bagian 4. Tuhan tidak membutuhkan kesuksesanmu. Dia membutuhkan ketaatanmu. Kesuksesan adalah ilusi paling berbahaya yang bisa menipu hati manusia. Banyak yang percaya bahwa selama mereka berhasil, selama mereka terus berkembang, selama nama mereka semakin dikenal, maka Tuhan pasti masih menyertai mereka. Tetapi inilah kenyataan pahit yang harus disadari. Tuhan tidak terkesan dengan pencapaianmu jika itu datang dengan harga ketidaktaatan. Sejarah penuh dengan mereka yang pernah besar, tetapi akhirnya kehilangan segalanya. Bukan karena mereka kurang berbakat, bukan karena mereka kurang berusaha, bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena mereka lebih memilih keberhasilan dibandingkan ketaatan. Mereka berpikir bahwa selama mereka masih bisa menghasilkan sesuatu, selama mereka masih bisa menunjukkan hasil, maka semuanya baik-baik saja. Tetapi yang mereka lupa adalah ini. Tuhan tidak membutuhkan kesuksesanmu. Tuhan tidak membutuhkan jumlahmu. Tuhan tidak membutuhkan pengaruhmu. Yang Tuhan butuhkan darimu adalah hatimu yang tetap setia, apapun yang terjadi. Ketika kesuksesan menjadi kesalahan, banyak yang percaya bahwa selama mereka masih diberkati, maka mereka masih dalam kehendak Tuhan. Bahwa selama mereka masih bisa melihat hasil yang baik, maka mereka masih berada dalam jalur yang benar. Tetapi jika keberhasilan itu datang dengan harga ketidaktaatan, itu bukan berkat, itu adalah perangkap. Lihatlah Saul. Dia diberi tugas oleh Tuhan untuk menghancurkan musuh sepenuhnya. Tetapi dia memutuskan untuk menyisakan bagian yang menurutnya baik. Dia berpikir bahwa sedikit perubahan dari perintah Tuhan tidak akan menjadi masalah. Dia bahkan berani membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa dia akan mempersembahkan bagian terbaik dari jarahan itu untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak terkesan dengan persembahan yang berasal dari ketidaktaatan. Dia tidak tertarik dengan hasil yang didapat dengan melanggar perintahnya. Dia lebih memilih hati yang tunduk daripada korban yang megah. Dan karena pilihan Saul yang salah, takdirnya berubah selamanya. Mahkotanya diambil. Panggilannya diberikan kepada orang lain. Dan seluruh kehidupannya menjadi peringatan bagi mereka yang datang setelahnya. Saul tidak jatuh karena dia gagal. Dia jatuh karena dia berpikir bahwa hasil lebih penting daripada ketaatan. Dan inilah pelajaran terbesar yang harus diingat. Kesuksesan yang didapat dengan mengorbankan kehendak Tuhan bukanlah kemenangan. Itu adalah awal dari kehancuran. Tuhan tidak tertarik pada angka. Dia tertarik pada kesungguhan hati dunia ini mengukur keberhasilan dengan angka. Berapa banyak yang sudah kamu capai? Seberapa besar pengaruhmu? Seberapa banyak orang yang mengagumimu? Seberapa tinggi pencapaian yang kamu miliki? Tetapi Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Tuhan tidak mengukur keberhasilan dengan angka, tetapi dengan seberapa setia kamu dalam mengikuti perintahnya. Tuhan tidak tertarik dengan seberapa besar nama yang kamu bangun, tetapi dengan seberapa dalam hubunganmu dengannya. Tuhan tidak mencari mereka yang paling sukses, tetapi mereka yang paling taat.
Dan inilah yang seringkali sulit diterima oleh manusia. Kamu bisa kehilangan segalanya di mata dunia, tetapi tetap menang di mata Tuhan. Kamu bisa dianggap gagal oleh manusia, tetapi tetap diterima oleh Tuhan. Kamu bisa tidak memiliki apa-apa, tetapi tetap menjadi yang paling berharga di hadapannya. Tetapi sebaliknya, kamu bisa memiliki segalanya, tetapi tetap kehilangan Tuhan. Dan jika itu terjadi, apa gunanya semua yang telah kamu capai? Ketika kesuksesan menjadi penundaan hukuman, banyak yang berpikir bahwa selama mereka tetap berhasil, Tuhan pasti masih menyertai mereka. Mereka berpikir bahwa selama mereka masih bisa mencapai hal-hal besar, maka tidak ada yang perlu mereka takutkan. Tetapi inilah kebenarannya. Kesuksesan tidak selalu merupakan tanda berkat. Kadang itu adalah penundaan hukuman. Tuhan tidak selalu menghukum seseorang secara langsung. Kadang, Dia membiarkan mereka terus berjalan dalam kesuksesan mereka. Kadang, Dia membiarkan mereka berpikir bahwa mereka telah lolos dari konsekuensi. Sampai pada saatnya semuanya runtuh dalam sekejap. Seperti seseorang yang terus membangun menara yang tinggi di atas fondasi yang retak. Di luar, semuanya tampak baik-baik saja. Di luar, semuanya tampak kokoh dan tidak tergoyahkan. Tetapi di dalam, keretakan semakin besar. Dan ketika saatnya tiba, menara itu akan runtuh tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Ketaatan adalah segalanya. Di akhir hidupmu, Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak yang telah kamu capai. Dia tidak akan bertanya seberapa besar pengaruhmu. Dia tidak akan bertanya seberapa banyak orang yang mengenal namamu. Dia hanya akan bertanya satu hal. Apakah kamu setia? Setia dalam hal-hal kecil. Setia ketika tidak ada yang melihat. Setia bahkan ketika ketaatan terasa berat dan menyakitkan. Setia bahkan ketika itu berarti kehilangan segalanya. Dan bagi mereka yang tetap setia, ada sesuatu yang lebih besar daripada semua pencapaian duniawi. Ada mahkota yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ada warisan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ada kehormatan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Jadi sebelum kamu tergoda untuk mengorbankan ketaatan demi kesuksesan, ingat ini, Tuhan tidak pernah meminta kamu untuk menjadi sukses. Dia hanya meminta kamu untuk tetap setia. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa tinggi kamu telah naik, tetapi seberapa teguh kamu tetap berdiri di jalan yang benar. Bagian 5. Setan memberi cepat, tetapi tagihannya mahal. Dunia ini penuh dengan janji-janji manis, tawaran yang menggiurkan, jalan pintas yang tampak lebih mudah, kesempatan yang terasa terlalu baik untuk dilewatkan. Dan inilah godaan terbesar bagi mereka yang telah dipilih. Mereka memiliki panggilan besar, mereka memiliki tujuan yang luar biasa. Tetapi di tengah perjalanan, datanglah suara yang berbisik. Mengapa menunggu jika kamu bisa mendapatkannya sekarang? Mengapa harus melalui proses panjang jika ada cara yang lebih cepat? Bukankah yang terpenting adalah hasil akhirnya? Dan disinilah ujian terbesar dimulai. Apakah kamu akan tetap setia pada proses Tuhan? Atau apakah kamu akan mengambil jalan pintas yang tampaknya menjanjikan, tetapi sebenarnya menjerat? Karena setan selalu memberi cepat. Tetapi apa yang ia berikan bukanlah berkat, melainkan jebakan. Jalan pintas yang berakhir pada penyesalan. Lihatlah orang-orang yang pernah besar tetapi jatuh dengan begitu tragis. Mereka tidak hancur dalam satu malam. Mereka tidak kehilangan segalanya dalam satu hari. Tetapi mereka memulai kejatuhan mereka dengan satu keputusan kecil untuk mengambil jalan pintas. Satu kesepakatan yang tampak masuk akal. Satu kompromi yang terasa tidak berbahaya. Satu langkah kecil yang tampaknya tidak akan membawa mereka terlalu jauh. Tetapi apa yang mereka tidak sadari adalah ini. Setan tidak pernah memberi tanpa mengambil lebih banyak sebagai gantinya. Apa yang tampak seperti kemudahan sebenarnya adalah perangkap. Apa yang tampak seperti percepatan sebenarnya adalah penghambatan yang lebih besar di masa depan. Kemenangan tanpa proses adalah keberhasilan semu. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia membentuk perlahan. Dia menguji kesabaran. Dia membangun karakter sebelum dia memberi mahkota.
Tetapi setan bekerja dengan cara yang berbeda. Ia menawarkan segalanya dalam sekejap. Ia memberi tanpa harus menunggu. Ia menjanjikan kekayaan, kuasa, dan pengaruh tanpa perlu melalui jalan yang panjang dan sulit. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik setiap hadiah yang ia berikan. Kontrak yang tidak terlihat. Persyaratan yang tidak dikatakan dengan jelas. Tagihan yang tidak pernah disebutkan di awal. Dan bagi mereka yang menerimanya, semuanya terasa luar biasa di awal. Mereka merasa seolah-olah mereka telah menang. Mereka merasa lebih maju dari yang lain. Mereka merasa telah menemukan cara yang lebih cerdas untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi pada waktunya, mereka akan menyadari sesuatu yang menakutkan. Setan tidak pernah memberi tanpa mengambil lebih banyak sebagai balasannya. Dan ketika saatnya tiba, harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang pernah mereka bayangkan. Keberhasilan yang berubah menjadi kutukan. Banyak yang berpikir bahwa mereka telah berhasil. Mereka memiliki segalanya yang diinginkan dunia. Uang, kekuasaan, ketenaran, kehormatan. Tetapi perlahan-lahan, mereka mulai melihat sisi gelap dari apa yang mereka miliki. Apa yang dulu membawa kebahagiaan, kini terasa seperti beban yang menghancurkan. Apa yang dulu membuat mereka merasa kuat, kini menjadi jerat yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Apa yang dulu mereka kejar dengan segenap hati, kini menjadi sesuatu yang ingin mereka tinggalkan tetapi tidak bisa. Mereka mulai merasa seperti tawanan dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka terima bukanlah berkat, tetapi penjara. Tetapi sayangnya, pada titik ini, sudah sulit untuk keluar. Karena setan tidak hanya mengambil kembali apa yang ia berikan, ia mengambil lebih dari itu. Ia mengambil kedamaian mereka, ia mengambil kebebasan mereka, ia mengambil sukacita mereka, dan yang paling mengerikan, ia mengambil hubungan mereka dengan Tuhan. Tuhan memberi dengan cara yang berbeda. Tuhan tidak bekerja seperti setan. Dia tidak memberi dengan cara yang instan. Dia tidak menawarkan keberhasilan yang cepat, tetapi kosong. Dia tidak menjanjikan jalan pintas yang berujung pada kehancuran. Sebaliknya, Tuhan membentuk. Dia mengasah karaktermu. Dia mengajarkan kesabaran. Dia memurnikan hatimu sebelum dia mempercayakan sesuatu yang besar kepadamu. Dan inilah bedanya. Apa yang Tuhan berikan tidak bisa diambil oleh siapapun. Apa yang Tuhan bangun tidak bisa dihancurkan oleh dunia. Apa yang Tuhan tetapkan tidak bisa digoyahkan oleh waktu. Mungkin butuh waktu lebih lama. Mungkin jalannya terasa lebih sulit. Mungkin prosesnya terasa menyakitkan. Tetapi pada akhirnya, apa yang diberikan Tuhan adalah sesuatu yang bertahan selamanya. Tanpa penyesalan, tanpa jebakan, tanpa kontrak tersembunyi. Pilihan ada di tanganmu. Sekarang, kamu harus membuat pilihan. Apakah kamu akan memilih jalur yang cepat, tetapi penuh dengan perangkap? Atau apakah kamu akan memilih jalan Tuhan yang lebih panjang tetapi lebih aman? Ingat, apa yang datang terlalu cepat dan terlalu mudah mungkin bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak terburu-buru, tetapi Dia juga tidak pernah terlambat. Dan jika kamu menunggu dengan sabar, jika kamu bertahan dalam ketaatan, jika kamu memilih untuk tetap berjalan dalam jalan yang benar, maka pada waktunya, kamu akan menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa diberikan dunia. Sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Sesuatu yang akan tetap bersamamu, bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk selamanya. Jadi sebelum kamu mengambil jalan pintas, pikirkan baik-baik. Jangan menukar sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang sementara. Jangan menjual panggilanmu untuk keberhasilan yang cepat tetapi rapuh. Jangan tergoda oleh hadiah yang diberikan dengan instan, tetapi memiliki harga yang tidak mampu kamu bayar. Karena pada akhirnya, lebih baik menunggu waktu Tuhan daripada menyesal seumur hidup karena mengambil sesuatu yang bukan untukmu. Bagian 6. Jangan sampai menyesal saat sudah terlambat. Kehidupan selalu memberikan pilihan. Setiap hari, kita dihadapkan pada keputusan-keputusan yang tampaknya kecil, tetapi sebenarnya menentukan arah perjalanan kita.
Sebuah langkah yang tampak sepele hari ini bisa menjadi awal dari kehancuran yang besar di masa depan. Dan inilah yang seringkali tidak disadari oleh mereka yang terpilih. Hilangnya arah tidak terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang bangun suatu pagi dan tiba-tiba menemukan dirinya telah kehilangan segalanya. Kejatuhan terjadi perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, sampai pada akhirnya mereka tersadar bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melangkah ke jurang, sampai mereka benar-benar terjatuh. Setiap pilihan membawa konsekuensi hidup ini seperti benang yang ditenun menjadi kain. Setiap keputusan adalah satu simpul kecil yang menentukan bentuk akhir dari perjalanan kita. Banyak yang berpikir bahwa mereka masih punya waktu. Mereka masih bisa bermain-main dengan panggilan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka masih bisa berkompromi sedikit di sana-sini tanpa ada konsekuensi yang besar. Tetapi mereka lupa bahwa setiap jalan yang salah akan selalu membawa mereka lebih jauh dari tujuan yang benar. Mereka berpikir, ini hanya kesalahan kecil. Aku masih bisa kembali kapan saja. Aku masih kuat. Aku masih bisa mengendalikan semuanya. Aku tahu batasanku. Aku tidak akan jatuh terlalu dalam. Tetapi apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berniat untuk hancur. Tidak ada seorang pun yang pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan kehilangan segalanya. Namun, sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa mereka yang jatuh paling keras adalah mereka yang pernah merasa paling kuat. Hati yang keras, jiwa yang menjadi buta. Ketika seseorang mulai memilih jalan yang salah, biasanya ada rasa bersalah. Ada perasaan gelisah di dalam hati. Ada suara kecil yang berkata, jangan lakukan ini. Ada peringatan yang datang dalam berbagai bentuk. Tetapi semakin lama mereka mengabaikan suara itu, semakin lemah suara itu terdengar. Apa yang dulu membuat mereka takut, kini terasa biasa. Apa yang dulu dianggap dosa, kini hanya dianggap sebagai strategi. Apa yang dulu mereka hindari, kini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan inilah titik paling berbahaya dalam perjalanan seseorang. Ketika hati mereka tidak lagi tersentuh oleh kebenaran. Ketika mereka tidak lagi merasa bersalah atas kesalahan mereka. Ketika mereka berpikir bahwa mereka telah lolos dari konsekuensi hanya karena mereka belum dihukum. Tetapi hukuman Tuhan tidak selalu datang dalam sekejap. Kadang Tuhan membiarkan seseorang berjalan semakin jauh, semakin dalam, semakin tenggelam, sampai saat yang telah ditentukan tiba. Dan ketika saat itu datang, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindarinya. Saat semuanya runtuh, banyak yang berpikir bahwa mereka masih memiliki kendali atas hidup mereka, bahwa mereka masih bisa menentukan kapan harus berhenti, bahwa mereka masih bisa memperbaiki semuanya nanti. Tetapi penyesalan selalu datang terlambat, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Lihatlah mereka yang dulu begitu berpengaruh, tetapi akhirnya kehilangan segalanya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan jatuh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan kehilangan semuanya. Tetapi kehidupan tidak pernah membiarkan seseorang bermain-main dengan panggilan yang telah diberikan tanpa konsekuensi. Mereka yang dulu memimpin kini ditinggalkan. Mereka yang dulu diurapi kini menjadi kosong. Mereka yang dulu memiliki segalanya kini hanya memiliki kenangan tentang apa yang bisa saja terjadi jika saja mereka tetap setia. Dan inilah luka terdalam yang bisa dialami seseorang. Mengetahui bahwa mereka pernah memiliki segalanya, tetapi kehilangan semuanya karena pilihan mereka sendiri. Mengetahui bahwa mereka pernah berdiri di tempat yang seharusnya menjadi milik mereka, tetapi kini tempat itu telah diberikan kepada orang lain. Mengetahui bahwa mereka pernah dipanggil untuk sesuatu yang besar, tetapi kini hanya bisa melihat dari kejauhan karena mereka telah kehilangan kesempatan mereka. Masih ada kesempatan untuk kembali. Tetapi jika hari ini kamu masih bisa membaca ini, itu berarti masih ada kesempatan. Masih ada waktu untuk berbalik. Masih ada peluang untuk memperbaiki langkahmu sebelum semuanya terlambat. Jangan menunggu sampai segalanya hancur baru menyadari kesalahanmu. Jangan menunggu sampai kamu kehilangan semuanya baru ingin kembali. Jangan menunggu sampai tidak ada lagi jalan keluar
baru mencari pintu untuk kembali. Sekarang adalah waktunya. Jika ada sesuatu yang menggelisahkan hatimu saat membaca ini, itu adalah panggilan untuk kembali. Jika ada sesuatu yang menusuk nuranimu saat ini, itu adalah tanda bahwa Tuhan masih memberimu kesempatan. Jangan abaikan suara itu. Jangan biarkan hatimu semakin mengeras. Jangan sampai kamu menjadi salah satu dari mereka yang hanya bisa berkata, "Seandainya aku tidak menunggu terlalu lama." Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk kembali, dan mereka yang kehilangan kesempatan itu akan menyesalinya selamanya. Tetaplah setia, jangan pernah menukarkan kekal dengan yang sementara. Pada akhirnya, hidup ini adalah tentang pilihan. Apakah kamu akan tetap setia, ataukah kamu akan mengambil jalan pintas yang akhirnya menjeratmu? Apakah kamu akan menunggu waktu Tuhan, ataukah kamu akan tergoda oleh sesuatu yang tampak lebih cepat tetapi berakhir dengan penyesalan? Apakah kamu akan menjaga panggilanmu, ataukah kamu akan membiarkannya diambil oleh orang lain? Pilihlah dengan bijak. Jangan tukarkan sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang sementara. Jangan biarkan kesuksesan sesaat menghancurkan panggilan abadimu. Dan jika hari ini kamu merasa Tuhan sedang berbicara kepadamu, jangan tunda lagi. Berlututlah, rendahkan hatimu, dan kembalilah sebelum semuanya terlambat. Karena lebih baik kehilangan segalanya tetapi tetap memiliki Tuhan, daripada memiliki segalanya tetapi kehilangannya. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan persimpangan. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat membawa dampak yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Ada dua jalan di depanmu. Satu jalan penuh dengan godaan, dengan kemudahan yang tampak menjanjikan, dengan kemenangan yang cepat tetapi kosong. Sementara jalan yang lain mungkin lebih sulit, lebih panjang, lebih penuh tantangan, tetapi di ujungnya ada sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, mahkota yang sejati. Jangan biarkan kesuksesan dunia membutakanmu dari tujuan yang sebenarnya. Jangan biarkan kebanggaan dan ketidaksabaran menjauhkanmu dari panggilan yang telah diberikan kepadamu. Jangan menunggu sampai semuanya hancur baru menyadari bahwa kamu telah melangkah terlalu jauh. Jika hari ini kamu masih bisa mendengar suara peringatan ini, itu artinya Tuhan masih memberimu kesempatan. Gunakan kesempatan ini dengan bijak. Jangan menunda. Jangan menunggu waktu yang lebih baik. Karena tidak ada waktu yang lebih baik untuk kembali selain sekarang. Jangan biarkan kehidupan ini berakhir dengan penyesalan. Jangan sampai kisahmu menjadi kisah tentang seseorang yang pernah diurapi, tetapi akhirnya kehilangan segalanya. Jangan sampai panggilanmu diberikan kepada orang lain karena kamu memilih jalan yang salah. Berdirilah teguh. Jangan tergoda oleh jalan pintas. Jangan biarkan keberhasilan yang cepat menipu hatimu. Jangan menukar sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang hanya bertahan sesaat. Kamu telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan sia-siakan panggilan itu. Dan jika pesan ini menggugah sesuatu di dalam hatimu, jangan abaikan. Tinggalkan jejakmu dengan menulis, "Aku memilih tetap setia" di kolom komentar, tekan tombol suka, dan berlangganan serta aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya yang akan membantumu tetap di jalur yang benar. Ini bukan sekadar konten. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Bersama, kita akan menjadi orang-orang yang tetap setia sampai akhir.